Hai guys, kita jalan-jalan lagi sambil liatin danau, syuting. Bang, kita tuh sebenarnya mau ngapain sih bang? Ini nih kita lagi mau ngerjain tugas tentang pemahaman wawasan kebangsaan sama bela negara. Hah, wawasan kebangsaan? Apaan tuh bang? Abang juga nggak ngerti kan? Mendingan kita tanya orang-orang sekitar aja yuk. Nah, boleh tuh. Oke. Tapi sebelum kita tanyain, mending abang pakai maskernya dulu bang. Oke. Biar kita sama-sama jaga prokes bang. Siap. Guys, itu baru mantap. Nah, Nah, ayolah kita ciao. kacau. Yolah, kita cari orang guys. Demi wawasan kebangsaan dan bela negara. Bang, ini kita mau nyari kemana bang? Cari orang-orang yang ada di sini aja, nggak usah jauh-jauh. Ya udah dah, kita keliling dulu. Bang, itu kayaknya ada kakak-kakak yang lagi diem tuh bang. Oh iya, Sendirian. bener. Kita coba tanya dia aja Pak ya. Nah, boleh bang. Siap. Sekarang Mbak. Maaf, saya boleh ganggu waktunya sebentar nggak? Ini saya lagi ada tugas, pengen nanya-nanya aja. Bukan nawarin asuransi kok. Oh, kirain lagi danusan. Oh enggak. Boleh ya Mbak ya? Ya udah. Nih Mbak, perkenalkan ya, saya Bagus Jiwandono. Saya ada tugas nih tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Mohon maaf sebelumnya, dengan Mbak siapa? Irda. Mbak Irda. Iya. Nah, Mbak Irda, menurut Mbak Irda sendiri, itu wawasan kebangsaan dan bela negara itu kayak gimana sih definisinya? Wawasan kebangsaan itu, setahu saya adalah cara pandang bangsa Indonesia Ya. dalam mengelola kegiatan berbangsa dan bernegara sih. Kalau untuk bela negaranya gimana tuh Mbak? Nah, bela negaranya itu sikap dan tindakan bangsa Indonesia yang dijiwai oleh kecintaan terhadap NKRI. Berat banget cinta terhadap NKRI, harga mati ya Mbak ya. Nah, benar. Nah, kalau misalkan menurut Mbak Irda sendiri, itu tokoh yang mencerminkan perilaku bela negara siapa ya Mbak ya? Presiden ketiga yaitu Bapak B.J. Habibie. Kenapa tuh B.J. Habibie Mbak? Ya, karena Bapak B.J. Habibie ini dia mencurahkan sepanjang hidupnya untuk kemajuan teknologi di negara kita ini, Indonesia. Nah, kalau misalkan perilaku bela negara yang udah Mbak Irda terapin di kehidupan sehari-hari nih, misalnya apa nih Mbak? Saya lebih memilih Indomie ya daripada Samyang. Setuju sih. Iya, Indomie selera aku ya Mbak ya. Benar, Indomie selera aku. Terima kasih banget nih Mbak Irda nih, saya udah boleh ganggu sekitar 1 menit 2 menit waktunya. Iya. Ya. Saya pamit ya Mbak ya. Iya, Makasih. terima kasih. Makasih ya mbak. Bentar, ini tadi ke paus. Wih, mantap bang. Ya cari lagi yuk. Bentar, ini tadi ke paus. Gak apa-apa, udah pakai kamera gua aja. Ya. Oke. Yaudah, jalan lagi yuk. Oke. Cari ke sana aja, kan ada banyak tempat duduk tuh di sana tuh. Biasanya kan ada orang duduk-duduk. Nah, kita bisa tanya tuh salah satu orang yang di sana. Yang Mas, saya boleh ganggu waktunya sebentar nggak Mas? Boleh. Ada apa ya, Mas? Saya mau nanya soal tugas aja Mas sebentar. Oh, boleh. Iya, perkenalkan Mas, saya Bagus Jiwandono. Saya berbicara dengan Mas siapa? Saya Gali. Oh, Mas Gali. Mas Gali, saya pengen nanya nih soal wawasan kebangsaan dan bela negara. Menurut Mas Gali itu definisinya wawasan kebangsaan dan bela negara tuh kayak gimana sih Mas? Kalau menurut saya, wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang kita sebagai warga negara dalam berkehidupan sehari-hari, dan cara pandang itu merupakan kesadaran yang terus ditanamkan dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Kayak gitu sih Mas. Nah, kalau bela negara itu adalah suatu sikap yang rela berkorban demi bangsa dan negara gitu. Kalau menurut saya ya. Oh, oke. Tokoh yang menurut Mas Gali ini sudah mencerminkan sikap perilaku bela negara siapa ya Mas ya? Saya pernah nonton di YouTube seorang dokter yang bernama Dr. Lee Agustinus Darmawan. Kalau nggak salah, beliau itu mencurahkan hidupnya sebagai seorang dokter, membuat rumah sakit apung gratis
untuk masyarakat pedalaman atau masyarakat kecil, dan beliau tidak memperhitungkan biaya dan lain-lain. Dia mengorbankan seluruh jiwa raganya, penghasilannya, waktunya untuk membuat suatu rumah sakit yang dapat menjangkau masyarakat kecil dan masyarakat yang berada di pedalaman. Sehingga beliau juga pernah berkata bahwa ingin menghadirkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di dalam cita-citanya, sehingga masyarakat bisa mendapatkan kesehatan yang layak. Gitu sih Mas. Gila, kelima banget ya Mas ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya baru dengar juga tuh Dr. Lee Agustin ya tadi ya namanya ya. Ya, coba nonton aja deh. Itu perilaku bela negara yang dia tunjukkan adalah suatu contoh bagi kita untuk bisa kita terapkan di kehidupan masing sendiri-sendiri gitu. Nah, ngomong-ngomong soal kehidupan masing-masing sendiri-sendiri nih Mas nih. Kalau dari Mas Gali sendiri, Mas Gali itu sudah menyontohkan perilaku bela negara apa dalam kehidupan sehari-hari? Bela negara itu banyak aspeknya ya Mas. Kalau bela negara dalam kehidupan sehari-hari bisa perilaku cinta tanah air atau cintai produk Indonesia. Misalnya saya pemakai sepatu asli buatan Indonesia, atau kita memakai baju batik dalam kehidupan sehari-hari, atau juga kita bisa menjaga kesehatan, berolahraga dan lain-lain. Oh iya. Wah, kurang lebih saya udah nangkep nih maksudnya Mas Gali nih untuk perilaku kehidupan sehari-hari yang mencerminkan bela negara. Makasih banyak nih Mas Gali, saya udah boleh ganggu waktunya. Ya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan penjelasan saya juga dapat dimengerti dan tidak salah. Mudah-mudahan. Amin. Kasih ya Mas Gali ya. Sama-sama. Mas, makasih ya Mas. Ya. Siap. Mana lagi kita? Kayaknya gue udah mulai paham deh. Oh iya. Iya. Coba kalau menurut lu sendiri gimana? Gimana ya? Tapi kita cari minum dulu yuk. Oh iya bener banget nih. Panas banget ini. Kayaknya es cincau enak. Enak bang. Alhamdulillah, seger banget. Seger banget. Enak banget kan es campur kan. Nih kearifan lokal nih namanya. Kearifan lokal ini. Asli Indonesia ini. Kagak perlu minuman yang aneh-aneh dah. Ini aja cukup. Jadi gimana? Ya tadi soal wawasan kebangsaan dan bela negara. Menurut Mas Alif bisa nyimpulin nggak dari dua orang yang tadi kita wawancara? Jadi menurut saya setelah ngobrol sama teman-teman tadi, wawasan kebangsaan adalah cara pandang yang ada dari diri kita sendiri dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi dalam setiap kehidupan itu kita harus memiliki rasa kebangsaan kayak gitu. Apa bener apa gimana gitu ya? Tapi kayaknya bener deh. Kayaknya sih bener ya, cuma mungkin biar lebih pastinya lagi kita tanya kenalan saya aja yuk. Nah, saya punya kenalan nih. Mending kayak gitu, biar kita lebih paham nih. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan kerja saya yaitu Mas Bagus yang ada di lapangan. Dari hasil wawancara dengan narasumber yang ada di lapangan tadi, kita dapati bahwasannya hakikat dari wawasan kebangsaan yaitu adalah suatu cara pandang bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan sehari-hari, tentunya dengan dilandasi jati diri yang bersumber daripada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu jua. Kemudian, hakikat dari bela negara yaitu suatu tekad, perilaku, serta tindakan warga negara dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang tentunya dijiwai oleh kecintaan kita kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Marilah kita memperkokoh semangat bela negara dengan bersama-sama mencintai dan juga bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya ampun, lupa closing guys. Ya intinya kita sebagai warga negara yang baik
harus memiliki wawasan kebangsaan dan harus siap untuk bela negara. Segitu saja vlog kali ini. Oke, sampai jumpa lagi.